Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, masyaallah muslimin, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita, dengan berharap pertemuan ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita juga sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah, kita kembali lanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke 212, yaitu tentang surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ketahuilah saudara rahimanillahi wa ajmain, surat Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam beberapa hadis disebutkan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya mengandung tauhidan pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalamnya terdapat bantahan terhadap 3 golongan yang menyimpang dari manusia, yaitu bantahan terhadap orang musyrik, orang Yahudi, dan juga orang Nasrani. Ini surat Al-Ikhlas, yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya surat Al-Ikhlas itu adalah thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi maksud dengan sepertiga Al-Quran itu maksudnya adalah bukan berarti kita baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Al-Quran, tidak. Jadi maksud dengan thuluthul Quran dimaksud oleh Nabi SAW adalah itu kandungan surat Al-Ikhlas itu sama seperti sepertiga kandungannya Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam majalis Syahri Ramadan. Beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sulusul Quran yaitu kandungan surat Al-Ikhlas sama seperti sepertiga kandungan Al-Quran, karena Al-Quran itu berisi tentang tauhid. Al-Quran itu berisi tentang kisah-kisah, dan juga Al-Quran itu berisi tentang ahkam itu hukum, dan sepertiga Al-Quran isinya tauhid, dan itu ada pada surat Al-Ikhlas. Makanya disebut dengan Al-Ikhlas karena ikhlasul ibadah, ikhlasu tauhid, memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, dikeluarkan Imam Tabari dalam tafsirnya, Imam Al-Baghawi, dan juga Imam Suyuti dalam Dur Al-Mansur, dan juga ditambahkan Imam Abdul Razzaq dan Ibnu Munzir dalam Asbab Nuzul Quran, bahwasanya Imam Ad-Dhahhak mengatakan, Imam Qatadah dan Imam Muqatil mengatakan, Ja'a nasun minal yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu
datang sekelompok orang Yahudi atau seorang Yahudi kepada Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, "Sif lana rabbak." Coba ceritakan kepada kami tentang Rabbmu wahai Muhammad. Fa innallaha anzala na'tahu fit Taurat fa akhbirna min ayyi syai'in huwa wa min ayyi jinsin huwa min zahabin huwa am nuhasin am fiddatin wa hal ya'kul wa yashrab wa mimman warasa ad-dunya wa man yuwarrithuha. Fanzalallahu ta'ala hadhihi surah wa hiya nisbatullahi wa khassatuhu. Dalam tafsir Imam At-Tabari, dalam asarnya Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala, Imam Ad-Dahhak, Imam Qatadah, Imam Muqatil mengatakan, datang sekelompok manusia dari kalangan Yahudi kepada Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, "Wahai Muhammad, sif lana rabbak." Coba ceritakan kepada kami tentang Rabbmu. Ya, karena kami mendapatkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Taurat, kata mereka. Maka kabarkan kepada kami dari zat apa dia, dari material apa terbentuknya Rabbmu, apa jenisnya, apakah dari emas ataukah dari perak atau dari kuningan, apakah dia makan, apakah dia minum, apakah ada yang akan mewariskan dunia darinya, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat ini, surat As-Samad. Ada juga dalam riwayat disebutkan Imam Ikrimah maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Ikrimah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lamma qalatil yahud nahnu na'budu Uzair ibnullah wa qalatin nasara nahnu na'budul masiha ibnullah wa qalatil majus nahnu na'budu asy-syamsa wal qamar wa qalatil musyrikun nahnu na'budul awsan. Anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad." Kata Imam Ikrimah, bekas budaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan ini dibawakan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Imam Ikrimah bin maula Ibnu Abbas, ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair anak Allah, orang-orang Nasrani mengatakan kami menyembah Al-Masih anak Allah, orang-orang Majusi mengatakan kami menyembah matahari dan bulan, orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu ahad. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah itu ahad. Ahad itu la nazir, al-ahad la wazir wala nadid wala syabih wala adil wala yutlaqu hadzal lafzi ala ahadin fil itsbat illa ala Allah. Dan kalimat ahad ini dimutlakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat ahad yang dimutlakan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyebutkan dengan kalimat wahid. Ya, kalau wahid berarti ada isnain, ada isnan, ada salasa, ada arba'ah, kan begitu. Nanti akan ada anggapan Allah berbilang. Kalau Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz atau kalimat ahad ini untuk menepis itu semua. Kemudian Allah mengatakan Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. As-Samad allazi yasmudu ilaihil khalaiq fi hawaijihim wa masailihim. As-Samad itu adalah zat yang seluruh makhluk bergantung padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad. Bahkan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Samad, yaitu zat di mana seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bergantung seluruh makhluk, sampai makhluk Allah yang paling besar yaitu Arsy juga butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa sayyidul ladzi qad kamula fi su'udihi fi su'dadihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi wal azimul ladzi qad kamula fi azamatihi
wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi, wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi, wa huwa alladzi qad kamula fi anwa'i syarafi was-su'dadi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hazihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu, laisa lahu kuf'un wa laisa kamitslihi syai'un, subhanallahil wahidil qahhar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sayyid, pemimpin yang sempurna kepemimpinannya. Allah Subhanahu wa taala maha mulia yang sempurna kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala azim, maha agung yang sempurna keagungannya. Allah Subhanahu wa taala al-halim, maha penyantun yang sempurna kesantunan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mengetahui dan sempurna pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah al-hakim, Allah adalah zat yang bijaksana dan sempurna kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, dialah Allah yang sempurna segala sifat-sifat yang mulia yang layak untuknya. Dari segala sisi, min kulli wujuhin, dari segala sisi. Sifat-sifat Allah semuanya sempurna, yang layak yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala al-wahidul qahhar. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya. Yang mana kalimat as-samad adalah sifat yang tidak layak diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Allahus Samad. Ada juga yang mengatakan bahwasanya As-Samad adalah Al-Hayyul Qayyum. Ada juga yang mengatakan bahwasanya As-Samad adalah lam yakhlu min syai'un wa la yat'am, tidak makan. Kata Imam Hasan Al-Basri, Allah adalah yang maha hidup, berdiri sendiri, tidak akan fana, tidak akan hilang. Kata Ikrimah Maula Ibnu Abbas rahimahullah taala, As-Samad adalah zat yang tidak makan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makanan. Imam Ar-Rabi bin Anas mengatakan huwallazi lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini tafsiran yang bagus. Kenapa? Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Sebagaimana disebutkan dari Abu Rabah, Mu'atiyah, Imam Al-Aufi dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi yang dirajihkan sebagian ulama bahwasanya As-Samad itu adalah zat yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan seluruh makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makanan, Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan. Itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang As-Samad adalah sifat bagi Allah yang sifatnya sempurna dari segala sisi. Kemudian Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak punya anak dan Allah tidak punya orang tua dan Allah tidak punya istri. Allah Subhanahu wa taala tidak punya istri. Kenapa? Kalau ada yang mengatakan Allah punya anak, berarti ini konsekuensinya Allah punya istri. Dan Allah Subhanahu wa taala bantah langsung di dalam ayat yang lain, walam takun lahu sahibah. Allah itu tidak punya sahibah. Sahibah itu dalam Al-Qur'an biasanya dimutlakan untuk istri. Karena istri itu disebut sahibah karena menemani suami. Kemana suami pergi ya istri ikut. Ya, kemana suami pergi maka suami ikut. Ya, teman di manapun dan di mana dan kapanpun, dalam suka maupun duka, itulah sahibah. Ya, itu makna dari sahibah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Konsekuensi kalau misalnya Allah dikatakan Allah dilahirkan, berarti Allah punya orang tua dong. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah ilah. Allah Subhanahu wa taala adalah ilah. Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan. Allah ada sebelum makhluk seluruhnya ada. Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum seluruh makhluk ada. Allah Subhanahu wa taala sudah ada terlebih
dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sahibah, itu istri yang menemani. Ya, sahibah itu disebutnya teman bagi suami. Kemana suami pergi maka istri pun ikut, ya, maka istri pun ikut. Dan kalimat ini merupakan bantahan untuk 3 golongan sekaligus, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Bantahan untuk orang musyrik yang mereka menyembah berhala. Mereka mengatakan ya berhala itu adalah sesembahan. Mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bantahan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat Allah adalah putri-putri Allah. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut putri? Karena malaikat itu lafaznya muannas kata mereka. Ya, tentu saja ini adalah perkataan yang batil. Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam surat An-Najm. Alakumuz zakaru walahul unsa tilka idzan kismatun diza, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bantahan untuk orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Dan juga bantahan untuk orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala bantah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, Allah Subhanahu wa taala lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu selevel. Tidak ada seorang pun yang sekufu selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha sempurna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat dalam tafsirnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. La ahada asbaru ala adza sami'ahu minallah innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Dalam riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya disebutkan Nabi SAW mengatakan la ahada asbaru ala adza sami'ahu minallah. Tidak ada yang lebih sabar seorang pun juga terhadap hinaan yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna sifatnya. Allah Subhanahu wa taala dijadikan tadi orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah putri-putri Allah. Ini celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi Musa ketika diperintahkan jihad, izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Ini tidak sopan. Ini celaan, ya. Kurang ajar. Pergilah engkau wahai Musa bersama rohmu berjihad, kami tunggu hasilnya di sini. Subhanallah. Ini luar biasa, ya, orang-orang Yahudi seperti itu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada orang Yahudi masuk ke negeri yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka dalam keadaan istighfar, mengatakan kalimat hittah, ya, yang maknanya adalah ampunilah aku. Dia malah mengatakan hintah. Itu minta gandum, minta gandum. Jalannya sambil bokongnya di depan. Ini tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu sifatnya orang Yahudi begitu, kurang ajar. Ya, kalau dibilangin ngeyel, kalau dikatakan kurang ajar, tidak sopan dan seterusnya. Innahum yaj'aluna lahu waladan. Mereka orang-orang Nasrani, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik juga menjadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Padahal Allah yang telah memberikan rizki kepada mereka. Allah yang memberikan rizki kepada kita, kok kita malah mengatakan Allah punya anak? Anak itu kan rizki, ya.
Masa Allah memberikan rizki untuk dirinya sendiri? Allah memiliki anak, gimana ceritanya? Ini ghairu ma'qul. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima secara syar'i juga demikian. Apalagi dengan akal tidak diterima, apalagi dengan syar'i. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Allah yang memberikan rizki kepada mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan yang sempurna untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah berfirman, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik, wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik, fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada wa ana al-ahadus samad lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad." Dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, "Manusia telah mendustakanku dan aku tidak pantas untuk didustakan seperti itu. Iya, manusia telah mencelaku dan aku tidak pantas untuk dicela seperti itu. Adapun pendustaan manusia kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan mereka, lan yu'idani, ya Allah tidak akan mengembalikan aku sebagaimana Allah menciptakan pertama kali dirinya." Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan manusia yang tadinya mati, itu ahwanu alayya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu mudah bagiku. Lebih mudah bagiku. Fa amasyatmuhu iyaya, adapun celaan manusia kepadaku, perkataan manusia yang mengatakan ittakhadallahu walada, Allah menjadikan anak. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa anal ahadus samad, aku adalah ahad yang somad, lam alid walam ulad, aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada yang selevel, semisal denganku. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dari sini kita bisa ambil faedah yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-samad. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna segala sifat-sifatnya. Allah tidak punya anak, Allah tidak dilahirkan, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat ini biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika di rakaat kedua dalam qobliyah subuh, sebagaimana dikeluarkan Imam Muslim, dan juga dibaca di rakaat kedua pada ba'diyah maghrib. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Dan juga dibaca di rakaat kedua ketika sunnah tawaf. Ya, setelah tawaf kita sholat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Dan juga dibaca pada salat witir, salat witir. Kenapa disebut al-ikhlas? Karena al-ikhlas itu adalah keikhlasan sempurna yang kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian pembahasan singkat tentang surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Demikian, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.